komprehensif, Pak Agri. Di sini ada Pak Dr. Nandang Hidayat dan juga saya selaku penguji. Waktu yang akan kami berikan ke Pak Dendi selama ujian ini 50 menit ya Pak ya, jadi sampai pukul 8.40 lah. Nah, sebelumnya kami persilakan dulu nih ke Pak Agri untuk menyampaikan atau mempresentasikan ya perjalanannya ya dari identifikasi masalah sampai lahirnya perangkat pembelajaran seperti apa ya. Kami berikan waktu 10 menit ya. Setelah itu kita lakukan sesi tanya jawab. Silakan Pak Agri. Ya. Baik Pak Taufik, Pak Nandang, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Nandang Hidayat MPD dan yang juga saya hormati Bapak Taufik Awaludin MPD. Bismillah, izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan selama mengikuti kegiatan PPG ini di Universitas Unpad. Layar saya sudah muncul ya, Bapak? Sudah. Baik. Pertama, kami diminta untuk melakukan pendalaman materi, di mana di sini kami mengidentifikasi masalah. Jadi pada kegiatan ini saya pertama memilih dulu kelas yang ingin saya teliti, gitu ya, yaitu pada kelas 9C di sekolah Viwa. Nah, kemudian saya mendapatkan aspek-aspek apa saja masalah yang harus saya observasi di LMS, gitu ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan masalah tersebut, mengidentifikasi masalah tersebut? Pertama, saya melakukan refleksi diri pada diri saya, apa yang kurang, apa yang bermasalah pada saya terkait aspek-aspek yang sudah diberikan tersebut. Kemudian, dan juga masalah-masalah di luar aspek itu ya yang saya temukan tetap saya masukkan. Kemudian saya juga melakukan observasi pada kelas tersebut, saya amati masalah apa saja gitu ya. Kemudian saya juga melakukan triangulasi data atau validasi data kepada teman-teman sejawat sesama guru yang juga mengajar di kelas yang sama. Nah, dari kegiatan itulah kemudian saya mendapatkan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi tersebut, kemudian saya eksplor penyebab masalahnya apa sih, bagaimana masalah ini bisa terjadi. Nah, bagaimana saya menemukan penyebabnya? Di sini saya mencari menggunakan kajian literatur dari jurnal-jurnal, kebanyakan ya saya mengambil referensinya, dan juga dari buku-buku. Kemudian saya juga melakukan kegiatan wawancara, jadi saya membuat instrumen, kemudian saya datangi sesama guru, kemudian kepala sekolah, kepada pengawas, dan juga kepada pakar-pakar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, dari pendapat wawancara, pendapat dari buku-buku dan jurnal-jurnal, saya dapatkanlah beberapa penyebab masalah yang menyebabkan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi oleh saya. Nah, masalah-masalah ini masih berupa belum mencapai pada akarnya gitu ya. Kemudian maka saya harus cari lagi sampai ke akar-akarnya dengan metode 5 whys. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sampai ditemukanlah apa akar masalahnya. Nah, kemudian ketika sudah jelas antara masalah dengan akar masalahnya, saya harus memilih 4 masalah yang akan saya selesaikan. Nah, bagaimana cara saya memilih tersebut? Pertama, saya lihat dulu nih antara satu masalah dengan masalah yang lain, ada tidak irisannya, kesamaannya, sehingga saya bisa lebur menjadi satu masalah yang sama. Kemudian tentunya saya pilih masalah yang bisa saya atasi pada level guru dan juga masalah yang memang memiliki dampak yang paling besar terhadap pembelajaran pada peserta didik. Nah, inilah garis besar masalah yang sudah teridentifikasi oleh saya. Kurang lebih ada pada kegiatan pada kualitas literasi siswa, retensi pengetahuannya, miskonsepsi materi, motivasi belajar, dan sikap ramah digital. Nah, akar masalahnya ada pada pertama kegiatannya memang belum literasi, Pak. Kemudian dari strategi pembelajaran juga belum maksimal dan juga pendekatan tipik yang belum optimal. Inilah yang menyebabkan masalah-masalah tadi. Nah, dari kegiatan ini kemudian saya pilihlah 4 masalah, yaitu pertama kemampuan literasi siswa yang rendah, kemudian retensi pengetahuan siswa yang rendah, motivasi belajar siswa yang rendah, dan juga sikap ramah digital siswa yang masih rendah. Nah, itulah keempat masalah yang kemudian saya angkat. Yang
Kemudian di kegiatan selanjutnya saya mencari solusi. Dengan pertama, saya mengeksplor dulu apa saja nih alternatif solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah tadi. Dengan cara yang sama seperti eksplor penyebab masalah, yaitu melakukan kajian literatur dan juga kegiatan wawancara. Meskipun pada teknisnya sebagian besar saya sudah mendapatkan jawabannya dari kegiatan wawancara sebelumnya, karena pada instrumennya saya juga di situ melampirkan pertanyaan-pertanyaan terkait solusi. Nah, kemudian saya harus memilih solusinya dengan cara analisis pros and cons-nya, kemudian analisis solusi yang saling melengkapi gitu ya. Ini kan ada ya, misalnya ini salah yang satu pada referensi tersebut menyebutkan ini solusinya pada pendekatannya, pada referensi lain modelnya, pada referensi lain metodenya. Padahal itu bisa disatukan dalam satu perangkat pembelajaran. Nah, itu jadi saya satukan. Kemudian solusi yang memiliki dampak yang besar terhadap masalah penyelesaian masalah dan juga mampu dilakukan oleh pada level guru solusi tersebut. Nah, solusi-solusi itu kemudian saya aplikasikan dalam bentuk perangkat pembelajaran yang meliputi ada RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan kisi-kisi penilaian, kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Nah, kemudian saya juga melakukan seperangkat alat evaluasi untuk memantau saya, menilai saya apakah sudah betul langkah saya baik pada perencanaan dan juga pada pelaksanaan rencana aksi nanti. Nah, dengan cara saya buat instrumen refleksi diri, saya buat lembar observasi, penilaian pada instrumen wawancara sebelumnya, survei pada peserta didik, orang tua, dan teman sejawat, dan juga artefak hasil belajar siswa. Nah, solusi-solusi apa yang tadi saya temukan? Yang pertama, pendekatan scientific TPEC, kemudian modelnya problem-based learning, metodenya kolaborasi, diskusi, kooperatif, medianya berbasis teknologi interaktif seperti contoh-contoh yang saya tuliskan di sini. Kemudian kegiatannya HOTS dan orientasi pada kegiatan abad 21 yaitu 4C, LKPD, SQ3R, dan juga pemanfaatan Chromebook atau aplikasi Insight Teacher Faronic. Masing-masing solusi ini sebagian besar bisa menyelesaikan 4 masalah, sebagian lagi itu spesialis seperti pemanfaatan Chromebook dan juga Insight. Ini selain bisa meningkatkan motivasi belajar, juga bisa meningkatkan sikap ramah digital peserta didik. Nah, solusi-solusi tadi kemudian saya aplikasikan dalam rencana aksi. Di sini saya jadikan sampel salah satu dari 4 perangkat yang sudah saya buat, yaitu perangkat pembelajaran ketiga untuk kelas 9C ya, level SMP, IPA biologi. Jadi pada bagian biologinya saya mengambil KD pada sistem pernapasan. Di sini KD-nya menganalisis, maka saya buatlah indikatornya, mendiagnosis, merekomendasikan, dan juga membuat poster ya, mengambil dari KD keempat menyajikan karya. Ini fokusnya pada subtopik gangguan pernapasan. Nah, kegiatannya kurang lebih nanti ada pengamatan grafik, diskusi, tanya jawab yang akan saya tampilkan selanjutnya di sini. Pertama, di sini pada setiap RPP saya, pada setiap perangkat saya selalu sediakan media dan sumber belajar yang beragam berbasis TPEC. Di sini bisa terlihat ya, medianya sangat beragam, alatnya beragam, dan juga sumber belajarnya beragam, baik berupa teks, berupa video VR ya, virtual reality, dan lain sebagainya. Harapannya ini bisa meningkatkan minat literasi dan motivasi belajar siswa. Kemudian ini juga screenshot perangkat pembelajaran di Google Classroom. Jadi semua perangkat pembelajaran saya upload ke Google Classroom. Nah, dengan terintegrasi antara Google Classroom dengan Chromebook siswa atau komputer siswa, itu tentunya akan mengoptimalkan pendekatan TPEC dan juga sikap ramah digital siswa. Kemudian ini juga modul screenshot modul dan media ajar yang sudah saya upload. Mohon maaf. Medianya beragam. Jadi ada berbagai bentuk gitu ya, berbagai visual supaya bisa mengakomodir semua karakteristik siswa. Saya juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari referensi lain di luar apa yang sudah saya sediakan. Ini salah satu sintaks PBL di LKPD yang saya screenshot. Jadi masalahnya sangat aktual, sangat kontekstual, dan juga menampilkan beberapa seperti grafik gitu ya. Grafik, tabel-tabel, sehingga ini kan akan meningkatkan numerasi siswa dan juga motivasi siswa karena masalahnya sangat dekat dengan mereka. Yaitu masalah yang saya angkat di sini adalah peta persebaran COVID di Indonesia. Nah,
Ini juga salah satu screenshot sintaks PBL di LKPD yang sudah saya buat. Jadi ada wawancara, kegiatan wawancara juga kepada petugas kesehatan. Jadi ada kolaborasi dengan pihak lain di luar kelas gitu ya. Nanti saya minta juga ke orang tua, ke masyarakat, ke netizen misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini juga screenshot salah satu sintaks PBL pada kegiatan 4C ya. Jadi nanti pada sintaks menyajikan karya, saya minta posternya itu sebelum dipresentasikan diupload jadi LKPD-nya itu satu file, saya upload di Google Classroom dan bisa diedit oleh seluruh siswa secara bersamaan pada satu file yang sama. Sehingga di situ ada kolaborasi yang tercipta, ada komunikasi antar mereka, ada kreativitas yang dibentuk bersama-sama, dan ada saling evaluasi. Jadi di sini mereka tinggal klik kanan bisa komen gitu ya menggunakan teks, jadi saling memberikan feedback sehingga pertama kegiatan 4C-nya dapat semua. Kedua, karena pengetahuannya dibangun sendiri oleh siswa gitu ya secara berdasarkan teori konstruktivisme, itu kan nanti akan meningkatkan retensi pengetahuan siswa sehingga jadi lebih long term memory. Ini juga oh iya baik Pak. Ini screenshot LKPD SQ3R yang dilakukan secara asinkronus ya. Jadi ini saya desain sendiri berdasarkan saya baca-baca dari referensi tentang SQ3R. Metode SQ3R ini bisa mengoptimalkan kegiatan literasi siswa secara asinkronus sebelum KBM, dan juga supaya nanti ketika KBM kegiatan loads-nya itu tidak terlalu banyak gitu ya, mengurangi kegiatan loads. Ini juga soal HOTS yang sudah saya buat, soal IPK, soal mendiagnosa. Di sini saya minta siswa melakukan diagnosis pada gejala yang timbul pada soal itu, yaitu pada si Tiara ini yang habis jalan-jalan terus ada gejala-gejala COVID. Nah, apa nih kira-kira gangguan yang terjadi pada bagian mana di sistem pernapasannya. Kemudian merekomendasikan di mana saya ceritakan tentang protokol kesehatan di sekolah yang ternyata masih kurang optimal, maka saya minta siswa melakukan rekomendasi apa yang belum dilakukan, dan juga membuat poster. C6, maka saya minta siswa menciptakan gagasan-gagasan baru terkait upaya menjaga kesehatan. Nah, itu yang saya tampilkan. Mungkin di sisa waktu yang ada, saya tampilkan saja ini. Ini contoh Google Classroom-nya. Jadi ada kegiatan pra-KB LKPD SQ3R, ini dikerjakan secara individu sebelum masuk kelas, ya. Sampai nanti ketika selesai keluar dari kelas, itu juga ada kegiatan review ya, membuat kesimpulan sesuai dengan sintaks PBL juga ya. Kemudian ada asesmen diagnostik, pretest. Saya juga pada asesmennya menggunakan berbagai media, ada Quizzes, ada Plickers, ada Google Classroom. Pokoknya siswa boleh milih sesuai ke karakteristik mereka. Modul dan media ajar saya sudah siapkan di sini juga, jadi bisa diakses sebelum masuk kelas. Kegiatan inti LKPD, ini LKPD sudah sesuai dengan SQ3R, sudah sesuai dengan sintaks PBL. Yang tadi ya, satu file bisa diedit secara bersamaan. Jadi orientasi pada masalah, pengorganisasian pada ini pertanyaan pemantik, organisasikan sesuai kelompok, berpendapat, saling berdiskusi, melakukan investigasi, kemudian mengembangkan, menyajikan karya, dan saling mengevaluasi. Insya Allah semuanya sudah sesuai dengan sintaks PBL, diakhiri dengan kegiatan refleksi. Ini post-testnya sebelum terakhir. Lalu ini juga, jadi semua penilaian pun saya buat dalam bentuk rubrik. Jadi penilaian pun online gitu ya, jadi tinggal klik-klik sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat sesuai dengan di RPP. Artinya bisa disimpulkan bahwa kegiatan yang saya desain ini semuanya sudah paperless ya, sangat minim sekali menggunakan kertas, dan juga semua berbasis digital, digitalisasi semua kegiatannya, kontekstual learning, LKPD, orientasi pada 421 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semua sudah sesuai, karena inilah yang saya bisa buat berdasarkan apa yang saya pelajari. Sekali lagi saya mohon bimbingannya pada Bapak Nandang dan Bapak Taufik. Jika ada yang kurang silakan dikoreksi, dan jika ada yang perlu ditanyakan saya persilakan. Terima kasih Bapak, mungkin segitu aja ya. Baik. Terima kasih Pak Agri atas paparannya. Berikutnya kita adakan sesi tanya jawab ya Pak Agri. Baik.
kepada Bapak Dr. Nandang Hidayat. Mangga Bapak terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Opik. Pak Agri. Iya Pak. Pertama, saya ingin lebih mendalami lagi tentang itu. Pak Agri sudah menjelaskan tadi ya tentang bagaimana tahapan-tahapan sampai akhirnya Pak Agri menyelesaikan rencana. Saya ingin penjelasan kembali ketika Pak Agri mengidentifikasi masalah tadi ya. Iya baik Pak. Masalah apa sih yang ada di lapangan itu? Apa sih yang Pak Agri lakukan? Silakan. Ya, jadi pertama di LMS itu kan sudah ada aspek-aspeknya Pak ya. Saya minta observasi terkait masalah pada pedagogik, literasi, numerasi, kolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Nah itu saya pertama refleksi dulu pada diri saya. Apa nih yang saya kurang dari sini? Oh ternyata saya di kegiatan literasi ini kegiatan saya belum literasi gitu, masih kurang dan lain sebagainya. Itu dari diri saya sendiri. Kemudian saya ke kelas gitu ya, saya amati kembali meskipun saya sudah mengajar lama di kelas itu, saya sudah tahu, tapi kan saya ingin konfirmasi lagi. Nah, saya dapatilah beberapa masalah tadi gitu ya. Kemudian saya juga perlu validasi data, saya tanya juga ke guru-guru lain. Benar nggak ya masalah ini terjadi? Saya diskusilah sama mereka. Nah, beberapa dikonfirmasi memang betul terjadi. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih Pak Nandang yang sudah saya lakukan pada kegiatan itu, identifikasi masalah. Oke. Yang Bapak temukan akhirnya masalah pokoknya itu apa sih? Masalah utama yang Bapak temukan itu apa sesungguhnya? Ya, masalah utamanya sebenarnya saya bisa bilang secara garis besar pada guru Pak ya, pada diri saya sendiri. Itu mah penyebab masalah. Oh, masalah utamanya gitu ya. Hasil belajar siswa Pak, hasil belajar siswanya jadi rendah gitu Pak. Oke, jadi hasil belajar sebetulnya kan masalah pokoknya kok hasil belajar siswa itu selalu rendah, capaian kompetensinya selalu rendah dan seterusnya kan? Iya betul Pak. Nah, itu punya masalahnya. Iya. Jadi nanti yang namanya masalah hasil belajar itu kan bisa dikelompokkan tadi ya. Iya bisa berkait artinya, bisa diganti hasil belajar itu yang terkait dengan numerasinya dan gitu kan, bisa kita jabarkan lagi. Iya Pak. Nah baru setelah itu kan Pak Agri itu mencari apa sih tadi akar masalahnya itu, gitu kan? Iya. Ya masalahnya itu apa sih gitu. Nah iya, ceritakan bagaimana Pak Agri itu dalam rangka mengidentifikasi atau mengeksplorasi penyebab masalah yang tadi itu tentang capaian hasil belajar siswa yang selalu rendah ini apa sebetulnya penyebabnya? Nah, apa yang Pak Agri lakukan? Iya Pak. Jadi setelah masalah tadi teridentifikasi gitu ya, karena tadi ya betul pada akhirnya menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. Nah, saya cari lagi nih penyebab masalahnya apa. Nah, saya lakukan kajian literatur, saya baca-baca jurnal, semuanya pada strategi pembelajaran guru yang kurang. Kemudian saya refleksi lagi kepada diri saya, benar juga ya gitu kan. Terus saya wawancara ketika kepala sekolah misalnya menjelaskan, ini terjadi pada karena guru belum melakukan strategi yang betul dan sebagainya. Nah, kembali lagi saya refleksi, ternyata betul juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak, saya melakukan kajian literatur, saya melakukan wawancara pada teman sejawat, saya minta mereka menilai diri saya sendiri, mencari kelas saya, kemudian pada kepala sekolah, kepada pengawas, kepada pakar pendidikan. Disitulah kemudian saya menemukan muaranya ternyata memang penyebab masalahnya ada pada guru yang belum pertama secara strategi pembelajarannya belum optimal, penggunaan medianya, merancang kegiatannya dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak yang saya temukan. Akhirnya muaranya ke guru ya? Iya Pak. Muaranya ke guru kan? Iya. Strategi pembelajaran yang pas, metodenya yang nggak pas, membuat bahan ajarnya juga nggak kurang bagus dan seterusnya kan? Iya betul Pak. Akhirnya kembali ke guru. Apa-apa, karena memang guru itu kan menjadi motor penggerak di dalam kelas. Memang guru penyebabnya. Kalau siswa jadi dianggap sebagai penyebab, berarti Bapak itu kan maunya siswa yang masuk sudah pinter. Nggak ada siswa masuk pinter itu Pak. Yang memintarkan kan guru. Iya gitu. Kita lah penyebab masalah pokoknya, tetapi penyebab masalah pokok itu dari aspek mananya nih, gitu kan? Nah, oke. Setelah ketemu tentang akar masalahnya tadi, nah akar masalahnya tadi kemudian dikelompokkan. Apa saja yang Bapak soroti itu dikelompokkan, yang Bapak pilih ujungnya kan? Betul.
beberapa masalah akar masalah ya, Maaf Pak Nandang, suaranya tadi terputus ya bagian pertanyaannya. Ini tuh kurang bagus nih jaringan saya itu. Jadi maksud saya, ketika Bapak sudah menemukan sejumlah akar masalah, Ya. maka kan Bapak putuskan masalah yang akan Bapak angkat di kegiatan kita itu 4 ya. Ya, betul. Apa saja yang Bapak pilih kemudian? Ya, yang saya pilih adalah yang pertama, literasi siswa yang masih rendah, itu ingin saya tingkatkan. Kemudian Literasi apa utamanya? Literasi apa? literasi membaca, Pak. Membaca, oke. Iya. Kemudian motivasi siswa juga yang masih rendah. Kemudian retensi pengetahuan yang masih rendah. Dan juga yang terakhir sikap ramah digital, Pak. Ramah digital. Oke, dari 4 tadi nih, supaya diskusi lebih fokus nih diskusinya. Ya. Yang mana yang kita akan diskusikan nih, yang Bapak pilih sekarang? Yang saya akan arahkan pertanyaannya itu ke situ terus. Yang mana Pak ya? Yang sikap ramah digital deh Pak. Ramah digital, oke, Ya. ramah digital ya. Permasalahan yang terkait dengan ramah digital siswa. Gitu. Dan itu ada bukunya ya. Iya Pak, dari Pak Nandang ya. Ya. Salah satu saya bagian penulis juga di situ. Bagaimana ramah digital yang dimaksud di situ dijelaskan dan bagaimana memanfaatkan digital untuk supaya siswa itu ramah. Ya, oke, masalahnya itu. Nah, setelah Bapak mengidentifikasi muncul 4 masalah dan sekarang kita akan diskusi spesifik ke situ saja. Nah, apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Baik. Setelah itu. Yang pertama, adanya kekurangan pada sikap ramah digital siswa itu terjadi pada kurang optimalisasinya guru dalam menggunakan pendekatan TIPEC dalam pembelajaran. Jadi mereka kan terlahir sebagai natives digital gitu Pak ya. Mereka lebih ahli sehingga kita harus memaksimalkan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Jangan sampai kita memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai, mohon maaf ya, tidak sesuai ini artinya bukan membuka yang tidak diinginkan guru, tapi membuka yang berbahaya bagi mereka. Misalnya gini Pak, dalam memberikan media, saya mencoba memberikan kebebasan pada mereka dalam memanfaatkan media yang memang bermanfaat dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Anggaplah misalnya, saya sudah menyiapkan ada buku cetak, kemudian ada PowerPoint gitu ya yang saya sudah sediakan. Nah, siswa boleh membuka itu, tapi saya juga persilahkan mereka untuk membuka referensi lain apapun bentuknya, yang penting tidak keluar dari konteks pembelajaran. Itu yang pertama, Pak. Artinya mereka boleh aja buka YouTube ya, selama YouTube itu sesuai dengan keywordnya. Kemudian mereka boleh aja buka komik dan sebagainya. Yang sebelumnya menurut saya itu kurang baik. Ternyata saya yang kurang memahami, kemudian saya ubah mindset saya untuk mencoba memberikan pembelajaran diferensiasi pada konten gitu Pak. Itu yang pertama. Sehingga siswa tidak terkekang, mereka suka pada media pembelajarannya, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk membuka hal-hal lain yang mereka yang berbahaya, misalnya buka situs porno dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan preventif juga perlu Pak, bahwa tindakan pengawasan pada siswa, karena kita tugas guru sebagai fasilitator, sebagai teladan, artinya kita pun harus melakukan tindakan kita sebagai, kalau di tutorial itu tuh ing media gitu, bangun kurso gitu ya, ketika kita harus ada di tengah mereka. Nah, di sini saya minta bantuan dengan menggunakan peralatan. Alhamdulillah sekolah membantu Pak. Pertama, mereka diberikan Chromebook. Nah, Chromebook ini secara bawaan beda dengan Windows yang sudah sekuritasnya tinggi sehingga sudah memfilter otomatis bagian-bagian yang kontennya negatif. Yang kedua, pada gadget siswa yang pribadinya gitu Pak ya, saya menggunakan aplikasi Varonix yang dimana ketika saya minta izin ke siswa, ini layarnya tampil di saya gitu ya. Artinya dari situ saya bisa mengawasi apa yang mereka buka, dan pun mereka buka di luar pengawasan saya gitu. Karena kan kadang siswa kalau lagi ada di samping kita, dia pasti baik gitu ya. Tapi pas kita nggak ada, baru tuh buka yang aneh-aneh. Nah, dengan menggunakan Varonix itu, layarnya selalu muncul di saya, sehingga
kapanpun saya bisa langsung buka dan saya langsung bisa close gitu Pak. Saya langsung close, saya blokir aplikasi sehingga tidak bisa dibuka lagi. Karena siswa, karena tadi lagi terlahir sebagai native digital, mereka bisa selalu menemukan cara untuk untuk melakukan kegiatan hal-hal yang sudah kita berikan tindakan preventifnya. Yang terakhir Pak, yang paling penting adalah membangun karakter siswa untuk menahan diri, menjaga diri. Nah, hanya saja ini kan butuh proses tidak instan sehingga perlu dilakukan bimbingan terus-menerus. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi akhirnya keputusan Bapak, solusi untuk itu apa yang Bapak ambil? Solusinya, pendekatan TIPEC, Pak. Pendekatan TIPEC dan pemanfaatan pendekatan TIPEC, optimalisasi pendekatan TIPEC. Yang kedua, menggunakan Chromebook dan aplikasi Varonix. Oke, jadi akhirnya Bapak putuskan itu sebagai solusi dalam rangka meningkatkan ramah digital pada siswa. Tapi ramah digital itu bukan hanya penggunaan itu saja, Pak ya. Tapi juga termasuk yaitu ramah digital itu tidak mudah termakan hoax gitu kan. Iya, betul. Dia juga tidak menyebarkan hoax dan seterusnya kan termasuk itu. Oke. Setelah Bapak putuskan itu, apa langkah selanjutnya yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan pertama, kalau yang saya lakukan di lapangan itu, saya langsung koordinasi Pak dengan kepala sekolah, dengan pihak IT sekolah. Alhamdulillah pada pemanfaatan alat tadi ya, aplikasi dan Chromebook bisa diatasi dengan mudah, sehingga sudah siap ketika besok saya harus PPL, semuanya sudah siap Pak. Yang kedua, dalam pembuatan tadi pendekatan TIPEC, bagaimana caranya agar media yang meskipun digital, jadi digital itu bukan cuma memindahkan kegiatan offline menjadi kegiatan online atau kegiatan digital gitu Pak. Ini yang keliru, yang menurut saya masih keliru pada diri saya kemarin. Padahal digital itu punya karakteristik sendiri gitu. Dia tidak bisa disamakan misalnya kegiatannya diskusi. Terus diskusi bedanya cuma diskusi pakai kertas kalau offline, terus kalau online diskusinya pakai slide misalnya gitu. Nah itu kan cuma memindahkan kegiatan. Nah di sini saya berikan inovasi. Pertama, pada media yang saya buat itu interaktif. Interaktif itu bagaimana? Interaktifnya adalah media digitalnya bisa didiskusikan secara digital pula. Artinya bisa diberikan komen, saling komen menggunakan teks, menggunakan video, menggunakan suara gitu Pak ya. Saling kolaborasi antara satu dengan yang lain. Jadi bukan lagi siswa mendapatkan satu slide, satu siswa satu slide, tapi satu slide bisa digunakan oleh semuanya. Jadi kolaborasi gitu Pak, meningkatkan. Artinya kalau selama TIPEC ini bisa saya optimalkan dengan betul, insya Allah masalah tadi bisa diatasi. Itu sih Pak TIPEC yang saya lakukan pada diri saya, yaitu pada saat menggunakan media, saya gunakan media interaktif seperti itu Pak. Bisa nggak ditunjukkan rencana aksinya? Boleh Pak, boleh. Yang mananya saja yang Bapak tampilkan? Baik, langsung ke medianya atau ke RPP-nya Pak? Terserah Bapak mau nampilkan apa. Boleh, saya tampilkan langsung ke, alhamdulillah untuk yang saya tampilkan hari ini sebagian sudah saya upload Pak ya. Ini pada perangkat ketiga, ini perangkat ke-1 gitu Pak ya. Ini saya tampilkan yang perangkat ketiga. Ini kegiatan LKPD-nya yang nanti mandu mereka. Nah, ini nanti mereka sama siswa dibuka menggunakan, pertama ini saya tunjukkan ini dulu Pak. Jadi ketika saya uploadnya, nah di sini saya pilih student can edit file. Artinya seluruh siswa bisa mengedit satu file yang sama. Itu tekniknya yang pertama. Yang kedua, ketika siswa buka, di sini open with Google Slide. Mohon maaf Pak, loading ya Pak ya. Iya. Nanti di sekolah mendukung kan ini ya? Iya Pak, betul. Jaringannya ya? Iya, insya Allah. Nah, ini sudah terbuka. Jadi di sini baik tujuan pembelajaran dan IPK pun sudah saya lampirkan. Nanti untuk kelompok, nah ini masalahnya saya menggunakan link. Jadi siswa pertama membuka dulu ini, nanti dibaca bareng-bareng. Nah, kemudian dari hasil pengamatan ini,
saya memandu mereka untuk memberikan tantangan pada menjawab pertanyaan pemantik kan seperti itu, Pak. Nah, dari pertanyaan pemantik inilah yang menjadi dasar pada apa yang akan menjadi bahan diskusi mereka. Nah, pertanyaan pemantik dan tujuan pembelajaran saya desain supaya waktu yang digunakan oleh siswa benar-benar waktu yang optimal, tidak tersisa banyak dan juga tidak kurang gitu. Supaya waktu lebih efisien, tidak sisa banyak dan siswa bingung mau ngapain lagi gitu. Kemudian referensi yang saya berikan ini rekomendasinya ya dari buku cetaknya, kemudian dari tadi ya di Google Classroom juga, di sini medianya sudah saya simpan juga. Wawancara juga, kegiatan wawancara. Nah, kemudian nanti pada kegiatan investigasi, maaf. Nah, di sini siswa bisa saling memberikan, di sini bisa langsung nulis atau dengan cara diklik kanan, pilih komen. Nah, misalnya di sini kelompok lain atau dari sesama kelompok gitu Pak ya. Saya dapat ide gitu ya. Di Google Docs sebetulnya ya? Iya, di Google Slide Pak. Saya dapat ide gitu ya. Nah, terus ini bisa dikomen lagi Pak, komennya siswa ini gitu ya. Dikomen lagi sama yang lain, nanti komen lagi terus panjang gitu Pak ya. Bisa juga menggunakan yang lain, misalnya pakai suara gitu ya, tinggal di insert sini ya, banyak nih, bisa audio, bisa video gitu ya, merekam dirinya sendiri gitu misalnya. Jadi semua data tersinkron pada satu file yang sama untuk semua kelompok. Jadi nggak cuma di kelompok saja, tapi kelompok lain pun bisa saling, bukan apa ya. Jadi saya ingin menghindari bukan untuk berkompetisi, tapi saling berkolaborasi menciptakan ide yang sama gitu Pak. Karena kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan saya melihat kegiatan kelompok nih kok cuma kompetisi, saling senggol-senggol, saling menunjukkan yang terbaik, padahal seharusnya kan kolaborasi, saling kolaborasi supaya hasilnya terbaik gitu Pak. Nah, terakhir ini Pak, jadi semuanya nanti kan dibuat dalam bentuk poster. Posternya boleh menggunakan aplikasi apapun, misalnya pakai Canva, biasanya anak-anak tuh sukanya pakai Canva Pak. Kemudian nanti ditulis di sini. Nah, lagi-lagi nanti bisa saling komen juga. Ini ada yang kurang nih, kayaknya itu teksnya bagusnya pakai font ini deh, apa deh, misalnya gitu. Atau pada problemnya misalnya ya, kayaknya itu keliru dari jawabannya, coba dibetulkan kembali. Nah, itulah yang ingin saya harapkan terjadi pada siswa-siswa saya. Nah, dengan kegiatan ini, maka waktu mereka akan habis untuk saling berinteraksi, bukan sibuk sendiri. Karena kan biasanya yang melanggar itu kan sibuk sendiri, Pak. Ya, seperti itu, Pak, yang saya lakukan gambarannya. Oke. Siswanya sendiri sudah familiar dengan ini ya? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Ya. Oke. Saya kira cukup, Pak Opik. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih, Pak Nandang. Ya, Pak Agri, selamat ya Pak Agri, sudah sampai di tahap ini uji komprehensif ya. Pak Agri dari ya sudah berapa hari gitu ya Pak Agri melalui proses PPG ini, melakukan identifikasi masalah, solusi dan perangkat khususnya terkait dengan pengaplikasian teknologi di dalam pembelajaran. Saya sepertinya tidak meragukan Pak Agri ya, karena Pak Agri sudah literate sepertinya, dan siswanya juga luar biasa. Ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Pak Agri gitu ya. Pak Agri ada di sekolah yang mendukung, siswanya juga mungkin mendukung, seperti itu Pak Agri. Ya Pak. Tapi kadang ada pertanyaan juga dari saya ya, ketika misalnya sekolahnya mendukung gitu ya, fasilitasnya sudah baik, kemudian siswanya juga boleh dikatakan yang menengah ke atas lah gitu, jadi tidak terlalu kesulitan mereka untuk menggunakan berbagai aplikasi teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kesulitan bagi seorang Pak Agri di sini apa Pak kira-kira nih dalam melakukan pembelajaran yang luar biasa ya, kalau kita lihat kan berarti padat di sini ya, padat, kemudian juga variatif juga seperti itu. Kira-kira apa Pak menurut Pak Agri? Baik. Pertama, kesulitan pertama yang saya alami selama persiapan Pak ya, selama persiapan itu adalah ide Pak. Ide, saya mencari ide referensi bagaimana sih LKPD yang menarik, bagaimana supaya bisa interaktif seperti yang tadi saya tampilkan, itu melalui proses panjang yang menurut saya
sulit karena saya mentok gitu Pak. Saya harus apa gitu kan, masalahnya gimana. Dan itu mengganggu waktu tidur saya sampai nggak nyenyak gitu. Karena kepikiran terus. Sampai pada akhirnya dari kegiatan PPG ini eh, guru-guru saling presentasi, saling sharing. Disitulah saya menemukan banyak ide gitu Pak. Oh iya ya, kenapa saya nggak bikin pakai PowerPoint, pakai Google Slide misalnya. Kenapa saya nggak bikin saling berinteraksi dan sebagainya. Jadi begitulah kemudian saya menemukan kemudahan. Artinya saya merasa untuk saat ini saya butuh sekali komunitas gitu Pak. Supaya saya bisa sharing kesulitan saya dan saya menemukan ide dari orang lain gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya melaksanakan pelaksanaan, pasti aja Pak, seterbaik apapun saya upayakan solusi yang sudah saya rencanakan, kemudian ketika dilaksanakan selalu saja saya temukan ada kekurangan, ada kesalahan yang saya lakukan. Nah, artinya saya merasa saya selalu perlu improvisasi, selalu perlu evaluasi, perlu pengawasan, supervisi dari orang lain sehingga pertama saya bisa memperbaiki diri sebagai diri saya dan juga saya bisa mendengarkan apa yang perlu saya perbaiki dari orang lain, baik itu dari siswa, dari kepala sekolah, dari teman sejawat dan lain sebagainya. Kegiatan PPG ini menginspirasi saya untuk melakukan hal-hal tersebut, Pak. Insya Allah karena betul Pak, jadi yang saya desain sekarang ini Pak, itu kemarin sudah saya coba terapkan di kelas lain, di luar kelas penelitian, dan dengan bentuk yang lain, materi yang lain. Itu saya ternyata, ada aja kendalanya gitu Pak. Kayak kemarin tuh, loh kok ini videonya nggak bisa dibuka misalnya. Nah, artinya kan, saya tidak bisa mengandalkan server orang lain, saya harus menggunakan server sendiri. Disitulah saya menggunakan Google Drive Belajar ID supaya lebih stabil, lebih pasti tidak ada gangguan. Ya, seperti itulah contohnya Pak, kurang lebih yang saya temukan kendala dan solusi. Oke. Kemudian ketika kemarin pembuatan rencana aksi itu Pak, itu kan ada 4 perangkat ya, total 8 atau 9 hari gitu ya. Kira-kira improvement apa saja yang sudah Pak Agri lakukan? Improvement yang sudah saya lakukan, pertama saya jadi lebih banyak menilai diri Pak, karena ketika saya menemukan fakta bahwa inti masalah, akar masalah itu terjadi pada diri saya sendiri gitu Pak ya. Di situ saya ngerasa terpukul, lalu saya sedih dan saya merasa saya perlu mengukur. Karena apa? Karena sebelumnya saya merasa diri saya sudah cukup aja gitu ya. Merasa diri saya sudah benar aja. Disitulah akar masalahnya sehingga muncullah masalah-masalah tadi. Nah, saya tidak saya pikir masalah pasti akan selalu ada, akan selalu muncul meskipun saya sudah memperbaiki diri. Tapi itu tidak akan keadaan tidak akan berubah menjadi baik ketika kita tidak melakukan apa-apa. Artinya improvement yang sudah saya lakukan ketika membuat perangkat dan akan saya lakukan seterusnya adalah proses perbaikan diri gitu Pak. Artinya saya harus improvisasi diri, evaluasi diri. Perangkat nih Pak Agri maksudnya. Dalam hal perangkat, pembuatan perangkat ya Pak ya. Dalam pembuatan perangkat, ya dalam pembuatan perangkat juga termasuk sih Pak. Jadi kayak bikin perangkatnya, awalnya sintaksnya saya merasa sudah betul yang sudah saya lakukan. Ternyata ketika saya mendapatkan feedback dari dosen, dari mahasiswa yang lain, ternyata belum betul gitu ya. Dari pembuat pertanyaan pemantiknya, kemudian masalah mindset saya dalam membuat apa sih maksud dari orientasi pada masalah. Disitulah saya menemukan banyak kekeliruan. Itu yang sudah saya perbaiki dan akan terus saya improvisasi gitu Pak, apa saja yang perlu saya perbaiki. Yang kedua, dalam pembuatan tujuan pembelajaran, beberapa kali saya keliru diperbaiki gitu ya. Karena tujuan yang saya buat belum ABCD. Alhamdulillah untuk saat ini saya untuk di perangkat 1 saya banyak salah dan perangkat 2, 3, 4 sudah tidak ada kesalahan lagi. Gitu sih Pak. Apa ABCD itu apa Pak Agri? ABCD itu A-nya audience, B-nya behavior, C-nya condition, D-nya degree Pak. Belum lengkap waktu itu Pak saya di perangkat 1-nya. Oke, kalau di IPK-nya sendiri Pak Agri, apakah semuanya sudah berbasis hot Pak Agri? Alhamdulillah Pak. Awalnya di perangkat 1 saya buat
kan di KD itu pasti kebanyakan mayoritas memulai dari C4 menganalisis Pak. Namun saya dulu berpikir bahwa saya harus membuat indikator yang scaffolding bertahap dari C1 sampai C6. Maka saya buatlah ada 6 indikator dari C1 sampai C6. Kemudian diperbaiki yang C1 sampai C3-nya tidak perlu dicantumkan karena memang itu otomatis akan tercapai kalau misalnya kita membuat capaian yang lebih tinggi yaitu menganalisis. Maka saya buatlah selalu 3 indikatornya adalah C4, C5, C6. Maka tadi di perangkat tadi kan saya tampilkan pertama siswa menganalisis kan C4 ya, menganalisis gangguan. Kemudian yang kedua merekomendasikan itu kan C5, merekomendasikan apa upaya menjaga kesehatan, dan terakhir membuat gagasan tentang upaya-upaya menjaga kesehatan. Itu kan C6-nya. Seperti itu, Pak. Selain harus C4 ke atas, tadi kata Pak Agri, kira-kira apa lagi pertimbangan Pak Agri dalam membuat IPK itu? Pertimbangan saya dalam membuat IPK, pertama harus terukur, Pak. Harus terukur, karena kalau misalnya tidak terukur, saya tidak tahu bagaimana IPK itu apakah sudah tercapai atau belum. Yang kedua, sudah sesuai dengan kondisi siswa. Artinya kalau saya berani mengambil materi menganalisis gangguan sistem pernapasan, siswa harus sudah dalam kondisi belajar tentang sistem pernapasan itu sendiri, mekanisme pernapasan, organ-organ dan sebagainya. Artinya sesuai dengan keadaan atau bisa dibilang valid Pak gitu ya, valid terhadap kontennya, valid terhadap peserta didiknya. Seperti itu Pak yang saya IPK itu kan apa yang Pak Agri tulis ya, itu Iya. yang menjadi target dari Pak Agri ya. Iya, Nah, betul. target itu kan harus dicapai itu. Iya, Nah, betul. kira-kira bagaimana untuk mendukung agar IPK itu bisa tercapai? Apalagi yang Pak Agri lakukan atau kembangkan dalam perangkat-perangkatnya untuk mencapai IPK itu? Baik. Pertama, ketika IPK sudah terbentuk, maka IPK ini akan menjadi pondasi pada kegiatan pembelajarannya. Artinya, kalau di situ sudah C4 sampai C6, maka kegiatan pembelajaran yang saya desain harus C4 sampai C6. Makanya tadi di sintaks PBL-nya, kegiatan menganalisis ada gitu ya, saya menganalisis siswa. Kemudian, di sini ada merekomendasikan upaya menjaga kesehatan. Maka mereka harus setelah menganalisis, mereka harus menghubungkan dengan pengetahuan yang lain, yaitu realitasnya. Maka saya mintalah mereka untuk melakukan kegiatan wawancara supaya tahu apa saja sih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sekolah. Dan dari situ kan mereka bisa mengevaluasi dengan hasil analisis mereka terhadap gangguan pernapasan dan juga protokol kesehatan di sekolah. Mereka evaluasi sehingga muncullah rekomendasi untuk upaya kesehatan. Nah, dari rekomendasi ini kemudian mereka susun, mereka buat menjadi upaya-upaya. Maka saya harus buat di situ kegiatan di mana siswa membuat gagasan dalam bentuk poster gitu ya. Jadi tidak hanya siswa membuat poster, karena bukan berarti membuat poster itu langsung C6, menurut saya sih begitu Pak ya. Harus ada critical thinking dalam membuat posternya itu. Jadi tidak hanya kreativitas yang muncul, tapi juga ada gagasan yang muncul, ada critical thinking tadi ya, ada kolaborasi, ada komunikasi, sehingga betul-betul kegiatan itu C6 yang optimal, tidak hanya C6 yang mungkin belum optimal gitu Pak. Ya. Selain skenario yang barusan Pak Agri jelaskan, kira-kira kalau perangkat yang lainnya seperti media, bahan ajar, LKPD, dan alat evaluasi itu apa Pak kaitannya dalam mendukung IPK yang sudah Pak Agri rumuskan? Ya, baik Pak. Pertama, dari segi media pembelajaran, materi ajarnya harus betul-betul mengajak mereka untuk critical thinking. Pertama, saya berikan mereka kebiasaan referensi supaya mereka tidak bisa mengolah lebih banyak informasi, karena analisa kan butuh banyak informasi. Kemudian yang kedua, pada kegiatan LKPD-nya harus benar-benar bisa membimbing siswa untuk melakukan kegiatan HOTS dan mengikuti sintaks PBL. Dan saya pikir sintaks PBL pun memang sudah membimbing pada kegiatan HOTS. Yang ketiga, yang keempat, LKPD itu yang keempat ya? Yang ketiga evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengukur apakah IPK tadi tercapai atau tidak. Artinya soalnya pun, tesnya pun harus soal HOTS.
sehingga bisa mengukur betul-betul kemampuan pada IPK tadi. Nah, dari evaluasi ini kemudian saya mendapatkan data. Data ini kan proses evaluasi belum berakhir sampai situ. Proses evaluasi itu saya lihat jika hasilnya meningkat, maka saya bisa tingkatkan lagi. Saya berikan program tindak lanjut untuk siswa kerjakan pada program pengayaan. Jika ada yang belum terlaksana, maka disitulah saya butuh program remedial untuk melihat dari hasil tes tadi, mana nih bagian kognitif yang kurang dari siswa, pengetahuan yang kurang, disitulah saya penuhi supaya IPK tadi bisa tetap tercapai pada beberapa siswa yang memang belum mencapainya. Seperti itu, Pak. Oke, selain alat evaluasi yang ditujukan untuk mengukur ketercapaian IPK, apakah ada alat-alat evaluasi lainnya yang Pak Agri kembangkan di sini? Ada, Pak. Karena pada pendidikan itu yang kita amati ada 3 dimensi, Pak. Pertama dimensi kognitif, kemudian dimensi afektif, dan dimensi psikomotor. Maka saya perlu untuk mengamati juga afektifnya dengan lembar observasi dan juga psikomotornya. Seperti itu, Pak. Itu yang saya nilai juga. Jadi ada lembar observasi untuk penilaian sikap dan psikomotor. Ya, betul, Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Selain kognitif, selain sikap, psikomotor, ada pengukuran apa lagi? Ada penilaian apa lagi yang Pak Agri lakukan? Banyak, Pak. Jadi yang saya sebutkan tadi itu hanya berupa evaluasi yang dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan bentuk penilaian itu banyak, maka saya buatlah ibaratnya tadi ada proses triangulasi data supaya data yang saya dapatkan benar-benar valid, maka perlulah saya lakukan seperti misalnya lembar penilaian diri. Artinya siswa berhak untuk menilai dirinya sendiri. Apakah sudah sejauh mana mereka belajar, refleksi diri, apa yang kurang dari mereka, apa yang perlu dikembangkan dari mereka, dan juga lembar penilaian antar teman. Jadi lembar penilaian antar teman itu nanti siswa dengan siswa lain saling menilai, sehingga jika ada penilaian yang luput dari saya, mungkin bisa dilihat oleh temannya. Dan terakhir, penilaian untuk diri saya sendiri, untuk guru, dan untuk kegiatan pembelajaran secara mohon maaf Pak, ini saya dari tadi kok tahu ya. Dan juga kegiatan penilaian untuk proses pembelajarannya, supaya yang dievaluasi tidak hanya siswa tapi juga saya. Barangkali siswanya mungkin mencapai pembelajaran tapi ternyata kegiatannya belum hot, belum apa itu, maka tadi kan di PPG ini ada proses, ada tahapan pembuatan rencana evaluasi supaya yang dievaluasi tidak hanya siswa tapi juga gurunya. Di tahap rencana evaluasi kemarin, Pak Agri ada nggak pembuatan instrumen untuk mengukur literasi, retensi, motivasi, termasuk aspek ramah digital yang mana itu merupakan masalah awal pembelajaran Pak Agri? Baik, Pak. Untuk di rencana evaluasi kemarin, pertama, untuk mengukur keberhasilan dari 4 masalah tadi, yang saya pastikan adalah pada hasil belajar siswa. Karena tadi pada akhirnya indikator-indikator tadi, masalah-masalah tadi itu sebenarnya bermuara pada hasil belajar siswa yang rendah, sehingga ketika hasil belajar meningkat itu salah satu indikasi keberhasilan penyelesaian masalah. Yang kedua, pada motivasi belajar, di situ saya melihat dari tadi proses penilaian, instrumen penilaian proses pembelajaran dan penilaian pada guru. Jika mereka menilai proses kegiatannya menarik, menyenangkan, mereka bersemangat gitu ya, di refleksi juga mereka merasa bersemangat, itu artinya motivasi belajar mereka meningkat. Yang kedua, proses penyalahgunaan tadi ya. Nah, itu bisa saya lihat berdasarkan lembar observasi saya. Artinya di lembar observasi itu di psikomotornya, di afektifnya, mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi masalah awal, yaitu tidak ramah digital ya. Jadi membuka sesuatu yang di luar pembelajaran. Kemudian untuk retensi pengetahuan. Nah, ini kan ini kaitannya langsung ke hasil belajar. Jadi tadi sudah ternilai langsung oleh hasil belajar. Dan yang terakhir pada kegiatan literasi, inilah kenapa saya buat LKPD SQ3R, Pak.
Karena dari LKPD itulah nanti saya bisa melihat kualitas literasi siswa. Karena dari situ di SQ3 ya ada survei, ada question, ada read, ada recite, ada review. Itu terlihat utuh proses literasi yang dilakukan oleh siswa. Apakah sudah efektif atau belum, gitu Pak. Ya, Pak Agri, karena waktu juga yang terbatas ya, Maaf, intinya Pak. mungkin terakhir ya saya berpesan ke Pak Agri, Ya, ketika tadi di awal ada permasalahan, maka di akhir hendaknya permasalahan itu diukur ya untuk ya, menjadikan jawaban atau kesimpulan bahwa ini masalahnya selesai atau tidak, tuntas ya, atau tidak kan seperti itu. ya, Dari tadi jawaban Pak Agri ya saya sih menyarankan silakan divalidasi lagi ya baik Pak. apakah instrumen-instrumen atau strategi pengukuran tadi sudah tepat gitu untuk mengukur retensi, literasi, ramah digital ya karena percuma juga ya kalau kita Iya gunakan betul alat Pak. ukur yang salah pasti hasilnya juga salah nanti ya. Ya baik Pak. Oke, terima kasih Pak Agri ya Ya sudah baik Pak Taufik. dan sukses di tahap berikutnya. Closing dari Pak Agri silakan. Closing dari saya adalah guru itu proses pembelajaran terjadi bukan ketika guru datang dan mengajar, tapi proses pembelajaran betul-betul terjadi ketika guru datang dan bisa memfasilitasi, bisa membimbing siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Nandang atas ilmunya pada hari ini. Sangat banyak sekali yang saya dapatkan untuk improvisasi, untuk perbaikan diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agri disuruh closing ngasih kata-kata mutiara keren. Saya bingung maksudnya closing itu apa. Itu salam aja gitu. Ya terima kasih Pak. Pak Agri. Saya mohon pamit berarti Pak ya. Ya silakan. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.